Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friana Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK 2021, apakah masih semangat? Semoga semangatnya tidak kendor-kendor. Terus latihan, perhatikan time management, pahami PU, pahami PPU, pahami PBM, dan juga PK. Itu adalah kunci sukses untuk menaklukkan ujian UTBK 2021, dan kalian insya Allah akan bisa mendapatkan jurusan di kampus impian kalian. 600 aman dong. Oke, pada kesempatan kali ini kakak khusus mau membahas tentang sejarah minat. Untuk kelas 12 itu materinya adalah peristiwa kontemporer dunia. Ada Perang Teluk 1, Perang Teluk 2, dan Perang Teluk 3. Perang Teluk, apa itu Perang Teluk? Perang Teluk adalah beberapa seri perperangan di Teluk Persia pada abad ke-20 dan 21 yang diakibatkan oleh banyak faktor, mulai dari ideologi, ekonomi, sosial, budaya, agama, politik, ras, sejarah, ego para pemimpin Timur Tengah. Itu yang paling penting. Kenapa disebut Perang Teluk? Karena dia terjadinya di wilayah Teluk Persia. Kalian tahu apa nama negara Persia itu sekarang? Nama negara Persia sekarang adalah Iran. Jadi kenapa dinamakan Perang Teluk? Karena dia terjadi di kawasan Teluk Persia. Nah, kita bahas dulu Perang Teluk pertama antara Iran dengan Irak. Ini terjadi pada tahun 1980 sampai 1988. Merupakan dua negara yang mempunyai sama-sama Islam tetapi mempunyai dua aliran agama yang berbeda. Iran itu dia Syiah, sedangkan Irak itu dia adalah Sunni, di mana dia mengakui ajaran agama Islam berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Nabi Muhammad meninggal, itu kan tidak ada lagi pimpinan umat Islam. Lalu orang Sunni menetapkan Abu Bakar lah yang akan melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad. Nanti ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Lalu orang Syiah itu mempunyai pemikiran yang berbeda, di mana menurut mereka orang yang berhak untuk memimpin setelah Nabi Muhammad itu adalah Ali. Kenapa? Karena Ali mempunyai hubungan kekerabatan secara langsung. Beliau merupakan sepupu Nabi Muhammad dan juga merupakan menantu Nabi Muhammad karena beliau adalah suami dari Fatimah Az-Zahra. Nah, itulah pandangan menurut orang Syiah. Namun nanti antara Syiah dan Sunni ini dia tidak bisa bergabung, tapi yang Syiah itu bisa kita sebut sebagai Islam yang agak keras. Nah, di sini apa sih faktor penyebab terjadinya Perang Teluk itu, Kak? Yang pertama itu adanya perebutan wilayah. Wilayah yang diperebutkan adalah wilayah yang pertama itu Khuzestan, yang kedua adalah Syat al-Arab. Khuzestan itu mulai dikontrol oleh Iran itu abad ke-20, di mana di sana ada orang Arab dan orang Persia menjadi minoritas. Berarti orang Arab itu adalah orang Sunni, orang Persia adalah orang Iran. Atau orang Arab adalah orang Irak bisa juga, atau penduduk Arab kebanyakan, sedangkan orang Persia adalah orang Iran. Lalu Irak juga mengambil alih secara sepihak itu Sungai Syat al-Arab yang merupakan wilayah di tengah-tengah antara Irak dan Iran. Nah, itu yang mereka perebutkan. Selanjutnya itu penyebabnya adalah adanya revolusi Iran yang dicetuskan oleh Ayatullah Khomeini. Lalu dia juga yang berhasil meruntuhkan bentuk pemerintahan Iran dari monarki menjadi republik. Lalu dia juga menyerukan revolusi yang sama di Irak untuk dilakukan terhadap Presiden Saddam Hussein. Selanjutnya penyebab yang ketiga itu adalah banyaknya kalau seandainya perang, banyak negara yang akan mendukung Irak karena Irak mempunyai aliran Islam yang dianut oleh banyak negara-negara Arab, berbeda dengan Iran di mana mereka hanya menganut dominasi Syiah itu hanya di satu negara Iran. Jadi di sekeliling mereka itu adalah aliran Sunni, ada Arab Saudi, ada Mesir, ada Palestina, dan pokoknya negara-negara di Arab itu yang beraliran Syiah cuma Iran, dan mereka
dan si Irak yakin kalau seandainya terjadi perang dengan Iran itu pasti akan mendapat bantuan dari banyak negara-negara Arab. Selanjutnya itu, nah ini adalah puncak insiden perang Irak dan Iran ini, di mana militan Syiah ya itu membunuh 20 orang pejabat Irak dan hampir membunuh wakil Perdana Menteri Irak Tariq al-Aziz. Lalu Presiden Saddam Hussein menyalahkan Iran dan ia menggunakan insiden tersebut sebagai alasan untuk menyerang Iran. Jadi inilah puncak peristiwa di mana pada akhirnya Irak menyerang Iran, di mana sebelumnya juga banyak gesekan mulai dari perbedaan aliran agama, adanya revolusi, adanya perebutan wilayah, tapi puncaknya adalah pembunuhan 20 orang pejabat tinggi Irak oleh militan Iran. Maka di sini lalu terjadilah invasi Irak ke Iran itu tanggal 22 September 1980, di mana dia membombardir pangkalan udara Iran tetapi gagal menghancurkan sejumlah pesawat tempur. Tujuan invasi ini sebenarnya adalah untuk mengumpulkan ujung gerakan Ayatullah Khomeini dan menggagalkan usahanya untuk mengekspor revolusi yang dilakukan di Iran itu ke Irak. Lalu selanjutnya Iran membalas serangan Irak, di mana dia pada tahun 1982 Iran berhasil merebut kembali daerah-daerah yang diduduki oleh Irak pada saat mereka melakukan penyerangan, dan mereka juga merebut kembali wilayah Khuzestan, dan pada saat itu Iran memenangkan perperangan. Lalu di sini juga Saddam Hussein pada akhirnya setelah Iran memenangkan perperangan dari serangan balik yang dilakukan, dia itu menawarkan perdamaian, tapi ini ditolak oleh Iran. Selanjutnya di sini masih terus terjadi serang menyerang Iran lagi yang melakukan penyerangan ke kota Basra itu 13 Juli 1982, di mana Irak sebenarnya sudah mendapat bantuan senjata kimia dan sudah menggunakan senjata yang terlarang pada saat perang, tapi juga ternyata pada logikanya dan faktanya dia tidak dapat mengalahkan Iran. Nah, di sini masih terus terjadi perang di perbatasan. Perang pada akhirnya di sini juga terjadi bertahun-tahun, di mana Saddam Hussein pada akhirnya juga menggunakan senjata kimia. Sebenarnya sudah dari tadi ya, yang dimana dia pikir senjata kimia akan efektif untuk melenyapkan Iran. Juga terjadi perang di atas kapal tanker, blokade ekonomi juga terjadi. Selanjutnya Iran terus-menerus menolak proposal perdamaian Irak yang diajukan lewat PBB. Lalu melihat proposal yang ditolak, negara-negara Arab, Amerika dan juga PBB memperoleh peralatan militer. Lalu Irak melancarkan serangan balik lagi, namun terus-menerus gagal, dan pada akhirnya mereka ini berdamai ketika sudah sama-sama lelah. Tapi kekuatan mereka kalau menurut sosiologi itu state-line match, yaitu dimana sama-sama kuat. Kenapa mereka pada akhirnya berhenti? Itu sama-sama banyak hutang, sama-sama banyak yang meninggal, dan sama-sama banyak kesedihan yang mereka tanggung. Nah, itu tadi kisah tentang Perang Teluk 1. Kita lanjut kepada Perang Teluk 2. Di sini terjadi antara Irak dengan Kuwait, terjadi pada tahun 1990 sampai 1991. Latar belakangan pertama itu hutang Irak. Kenapa Irak berutang, Kak? Karena waktu itu Irak mempergunakan hutang tersebut untuk membiayai perang dengan Iran. Lalu di sini penyebab yang kedua itu kecurigaan Saddam Hussein, di mana waktu itu Kuwait, Mesir, Suriah dan beberapa negara lain melakukan pertemuan, dan Saddam Hussein memandang secara sepihak itu adalah konspirasi yang sengaja dibentuk sebagai konspirasi anti Irak. Nah, jadi menolak Irak, tapi padahal itu tidak benar. Lalu selanjutnya di sini tuduhan Irak kepada Kuwait, di mana pada Mei 1990 Saddam mulai menyalahkan kesengsaraan ekonomi negaranya kepada Kuwait, di mana Kuwait dituduh memproduksi minyak terlalu banyak dan menurunkan harga minyak dunia. Dan di sini juga Kuwait dituduh mencuri minyak dari pengeboran Lumailah di dekat perbatasan
uh, Irak dengan Kuwait. Jadi ketika dia berhutang, lalu dia mencari-cari alasannya, mulai dari konspirasi anti Irak, lalu di sini juga ada kesalahan Kuwait yang menurunkan harga minyak. Nah, jadi dia seperti mencari fakta lain agar dia tidak tidak usah membayar hutang karena memang dia tidak mampu membayar hutang. Lalu di sini ketegangan meningkat di mana Irak mengancam kepada Kuwait untuk menyerang Kuwait. Lalu di sini ada mediasi yang dilakukan oleh Mesir oleh Presiden Husni Mubarak, di mana Kuwait bersedia membayar 9 miliar US dollar kerugian Irak, tapi Irak meminta 10 miliar karena hanya perbedaan satu itu. Irak memerangi Kuwait, tapi secara logikanya dia yang berhutang, masa Kuwait yang membayar, itu lucunya. Lalu di sini pada akhirnya terjadi juga karena perbedaan Irak minta 10 miliar US dollar ganti rugi, Kuwait hanya menyanggupi 9. Pada akhirnya dia menyerang Kuwait 2 Agustus 1990, itu melancarkan serangan udara dan bisa menduduki beberapa wilayah Kuwait itu setelah 2 hari melakukan penyerangan. Selanjutnya di bawah kendali Irak itu pemerintah Kuwait mengungsi ke Arab Saudi. Di sini juga pada saat itu warga Kuwait melakukan gerakan perlawanan walaupun kecil-kecilan. Disinilah mulai terlibat AS. AS sebenarnya sudah merencanakan intervensi militer besar di Teluk Persia sejak adanya perang Irak-Iran pada tahun 1984 akibat khawatir akan menyebarnya perang ini ke negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Akibat yang menyebabkan nanti takutnya harga minyak di dunia akan naik karena yang berkonflik adalah negara-negara yang memproduksi minyak. Lalu rencana tersebut menjadi dasar bagi kesiapan AS untuk menangani pendudukan Irak dan Kuwait. Jadi dengan alasan melindungi harga minyak dunia, karena yang berkonflik itu sudah dilihat dari awal adalah negara-negara produksi minyak, maka AS memutuskan untuk campur tangan di Timur Tengah. Di sini mulai masuk PBB atas konflik Irak dan Kuwait untuk menyelesaikan konflik. Delegasi Kuwait dan AS meminta sebuah pertemuan dengan DKPBB yang mengatakan bahwa invasi Irak terhadap Kuwait adalah sebuah pelanggaran dan menuntut agar pasukan Irak ditarik dari Kuwait. Liga Arab juga membuat resolusi sendiri untuk menyelesaikan, tetapi Liga Arab pecah akibat Libya, Sudan, dan juga Palestina membela Irak. Jadi PBB juga sebenarnya belum berhasil. Liga Arab atau kelompok-kelompok negara Arab sendiri juga tidak berhasil karena pecah suara. Lalu di sini khawatir Irak akan menyerang Arab Saudi, lalu AS meluncurkan operasi Desert Shield itu 7 Agustus sebagai antisipasi. Operasi tersebut adalah sebuah misi melindungi negara Arab Saudi dari serangan Irak. Jadi sebenarnya Arab Saudi itu secara historis juga memiliki hubungan kedekatan dengan AS ketika waktu itu Arab Saudi menolong Palestina, di mana dia kalah dari Israel dan minta tolong ke AS untuk mengembalikan ladang minyak mereka yang diambil oleh Israel. Jadi sejak saat itu ibaratnya kalau Arab Saudi, Mesir, dan lain-lain itu lebih pro ke Amerika. Lalu di sini ada terjadi ultimatum PBB untuk Irak, di mana dia meminta Irak mencabut pasukannya dari Kuwait atau akan dipaksa keluar dengan aksi militer. Nah, di sini dibentuk koalisi nasional untuk mendesak Irak keluar dari Kuwait. Nah, lalu di sini pada tanggal 15 Januari Irak masih belum menarik pasukan. Besoknya dimulai kampanye pengeboman udara. Ini dilakukan oleh Amerika, operasi Desert Storm. Pengeboman ini menghancurkan pesawat tempur, rudal, dan pusat komunikasi Irak. Jadi Amerika sangat memaksa agar Irak secepatnya keluar dari Kuwait. Nah, operasi ini kapan berakhirkah? Operasi ini pada akhirnya berakhir nanti ketika Irak itu
memutuskan setelah banyak terjadi penyerangan dari Amerika dan negara Arab lainnya juga kurang setuju dengan tindakan Irak terhadap Kuwait, maka pada akhirnya Irak memutuskan menarik pasukannya sambil mundur, dan tidak sampai di situ saja, bukan mundur secara teratur tapi juga membakar ya jalan tol Highway 80, sehingga jalan itu dijuluki dengan Highway of Death, dengan banyak korban jiwa yang berjatuhan pada saat Irak mundur dari Kuwait. Oke, sekian dulu pembahasan Perang Teluk kita. Kalau ada salah-salah penjelasan kakak mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan komen. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share kepada teman-teman yang membutuhkan supaya channel YouTube ini terus berkembang. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar pemberitahuannya langsung masuk kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.